لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصبحنا سبحان الله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dan seluruh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita manfaatkan di dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah gunanya kita hidup di dunia ini jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang jelas, yakni untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita tidak akan memenuhi tujuan penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan tidak tercapai, tentu biasanya kalau kita dalam hidup ini tujuan kita, cita-cita tidak tercapai, biasanya kecewa. Oleh karena itu jangan sampai pada kehidupan akhirat kita kecewa. Kalau hanya sekedar kecewa, mungkin tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita kecewa, Allah pun kecewa. Dan kekecewaan Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kemurkaan. Kemurkaan yang Allah datangkan tentu mendatangkan akibat-akibat yang buruk.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khataman nabi wal anbiya wal mursalin, al-khiyar min khiyar, penutup para nabi dan rasul, manusia pilihan yang terbaik dari segala yang baik. Dan kita selalu berupaya agar kita pun menjadi umat-umatnya yang baik. Kita hanya bisa menjadi umatnya yang baik kalau mengikuti beliau. Kita hanya bisa menjadi umat yang terbaik kalau kita mengikuti beliau. Kalau kita tidak mengikuti beliau, kita tidak akan bisa mencapai keadaan yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Insya Allah kita semua ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dihadirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kapan kita bisa menjadi yang terbaik? Jika kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, kebaikan-kebaikan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak tetangga, mengajak keluarga kita, saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita saling mencegah kepada kemungkaran-kemungkaran. Jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan keji di antara keluarga masyarakat kita. Mari kita saling mencegah karena dasar kecintaan kita. Wa tu'minuna billah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukulah. Jadi perintah untuk sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, sulit diperintah. Makanya banyak orang yang diperintah tidak mengerjakan, berarti dipertanyakan keimanannya. Jadi kalau mau disebut sebagai orang yang beriman, ketika diajak, diperintah, kerjakan perintah itu. Rukulah, wasjudu, dan sujudlah. Ya. Perintah ruku dan sujud. Salat. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Jadi sesungguhnya dengan salat inilah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara penyembahan kita kepada Allah dengan salat. Orang-orang terdahulu mungkin cara penyembahan kepada Tuhannya tidak sholat. Ya, mungkin datang bawa sesajen, mungkin membakar lilin, api, ke kuburan, ke bukit, ke pantai, membawa sesajen. Ya. Cara-cara menyembah Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diatur, yakni dengan sholat. Kita berdiri, bertakbir, kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalamnya, kita ruku, kita sujud. Sepele, tapi masih banyak orang yang tidak mampu mengerjakan. Sepele, sangat sepele yang namanya ruku sujud itu, Pak. Tapi bagi orang-orang yang tiada iman, ia tidak mampu melakukannya. Ketika kita olahraga, kita ruku menggerakkan badan, berapa kali pun kita bisa. Mengguling pun bisa kita. Sit up bisa, lari. Tetapi perkara sholat ini walaupun kelihatan sepele, banyak yang tidak mampu mengerjakan. Karena memang berat. Terkecuali orang-orang yang khusyuk, berat. Bangunnya udah berat, melangkah ke masjid juga berat. Berdiri berat rasanya, ngantuk. Ruku juga seakan-akan mau jatuh. Sujud pun kita terasa mungkin kayak mau tidur. Aduh. Kalau bukan karena iman. Sujud, ruku, perkara yang sepele kalau kita memperhatikan, tapi berat. Bila mana di dalam hati kita tidak ada iman, ataupun di dalam diri kita ada kesombongan. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil suatu kisah seorang makhluk Allah yang bernama Azazil. Dahulu iblis itu namanya Azazil. Jadi nama sesungguhnya itu adalah Azazil. Dia menempati kedudukan yang tinggi, diberi kedudukan oleh Allah. Ini dalam kitab Imam Al-Ghazali, yakni salah satu kitabnya Mukasyyafatul Qulub. Azazil dahulu adalah makhluk yang taat beribadah. Taat beribadah. Bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Tapi beribu-ribu tahun dia telah beribadah kepada Allah. Coba bayangkan. Kita sudah berapa tahun beribadah kepada Allah? Dia sudah beribu-ribu tahun lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menempatkan pada kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dia menjadi penghulu para malaikat, Sayyidul Malaikat. Jadi kalau penghulu itu berarti orang yang diutamakan, segolongan dengan para malaikat. Belum ada laknat yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau kita di dunia ini kita sudah merasa dimuliakan oleh Allah karena kita rajin beribadah. Hati-hati jangan sampai ujung-ujungnya Allah hinakan kita. Karena kita sudah merasa sebagai orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya sampai-sampai kita menganggap perkara-perkara syariat agama itu yang penting kan saya sudah beribadah kepada Allah.